sini ada something. Oke, luar biasa sekali. Biar kita tahu lebih lagi mengenai MG Dancer. Mungkin nih, kenapa sih kok dinamain MG Dancer? Karena itu diambil dari nama gereja kita juga, Mighty God. Mighty God. Disingkat MG Dancer, jadi Mighty God Dancer. Oke, kalau boleh tahu, ada nggak rema khusus tentang nama ini? Biasanya kan kalian profetik ya ini ya. Nah, ini profetik ya MG Dancer. Biasanya apa-apa tuh selalu punya arti. Biasanya apa-apa tuh pasti dasarnya dari rema, betul nggak? Nah, coba nih, kalian bagikan nih ke kita semua. Rema mengenai Maktigat itu apa? Kalau aku pribadi gini, Maktigat itu Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kuat. Jadi Tuhan yang pegang akan penari-penari ini, akan gereja ini dari awal, pertengahan sampai nanti kita pulang sampai akhir semuanya. Tuhan sendiri, Tuhan yang berkuasa yang memegang semuanya. Yes, amin. Ada amin? Amin. Amin. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini ada yang bisa kita sapa? Sudah ada siapa aja yang join? Coba dilihat di handphone Oke, masing-masing. ini bentar nih. Sorry nih. Belum nih. Oke. Halo, ini ada Cik Lisa. Kasih halo buat Cik Lisa. Dancer juga loh. Oh, dia dancer juga. Harusnya dancer juga. harus make up buat kita nih. Halo Cik, halo Jojo, halo Corona dan juga Ana. Keluarga dancer dan keluarga penyembah Tuhan yang ajaib nih. Ada juga Yogi. Tolong jaga anak baik-baik ya. Dengarkan nasihat istrimu. Oke, jadi gini, kita akan bicara tentang first love ya. Jadi bagaimana kita itu mengalami perjumpaan atau istilahnya ada cinta pada pandangan pertama, terutama dengan Tuhan. Nah, ini mungkin nanti aku minta beberapa sih yang akan membagikan. Mungkin coba dari Bro Denny, cerita tentang pandangan pertama dengan Tuhan itu gimana sih? Apa yang membuat kamu akhirnya saat ini, kalau aku lihat Bro Denny ini kan kayaknya mati-matian buat Tuhan, hidup untuk Tuhan, melalui pelayanan juga ajaib sekali. Nah, ini gimana nih Bro Denny? Kalau dari aku pribadi, awal kali kenal Tuhan itu memang dari taman kanak-kanak sih. Dari TK ya? Dari TK maksudnya ya? TK. Jadi memang dari keluarga memang background keluarga Bhinneka Tunggal Ika. Wis. Jadi banyak agama dan kepercayaan juga. Yep. Dan di keluarga cuma yang Kristen, aku sama ibu. Jadi di situ kayak memang dari kecil itu sepertinya dibimbing sama Tuhan untuk mengalami semua didikan Tuhan, karena di dalam keluarga sendiri tidak ada yang mengajarkan tentang Kristenan. Jadi di situ merasa berjalan dan akhirnya sampai sekarang itu tuh ngerasa kalau bukan Tuhan tuh aku nggak bisa sampai sekarang ini. Oh, jadi memang dari kecilnya udah kayak gitu ya. Terus kalau boleh jujur nih, ya ini kan kita bicara kadang dari hati ke hati ya. Itu gimana nih perasaannya kalau keluarganya itu Bhinneka Tunggal Ika? Saat ini pergumulannya apa? Pergumulannya memang kalau di firman dikatakan jika satu orang diselamatkan maka semua anggota keluarga diselamatkan. Itu memang pergumulan di awal-awal itu pengen banget sih kayak keluarga lain, misalnya kalau Natalan kita bisa Natalan bareng, bisa ibadah bareng gitu. Itu pun juga nggak langsung instan ya kan, sekali kejar enggak. Tapi cuma puji Tuhan tuh punya banyak cara untuk seperti itu. Yes, amin. Jadi sekarang itu puji Tuhannya sudah aku 5 bersaudara. 5 bersaudara itu udah yang ketiga kakakku itu puji Tuhan sekarang udah masuk Kristen semua. Itu pun dengan cara Tuhan, bukan aku yang memaksa harus kayak ke gereja enggak. Ya. Jadi memang rasanya juga jatuh bangun. Kita sama-sama dukung ya. Kita berdoa buat keluarganya Bro Denny, boleh
mengalami Tuhan sehingga ikut apa yang Bro Denny teladankan, ya istilahnya kan gitu. Kadang orang itu kan biasa melihat kalau dikasih tahu ini itu kan enggak mau. Tapi melalui teladan dari hidupnya dia lihat Tuhan dari dalam hidupnya. Jadi kita sama-sama berdoa untuk Bro Denny biar terus dikuatkan dalam menghadapi pergumulan yang ada. Oke. Selanjutnya nih dari ini saudari saya yang sangat cantik. Ya, ini gimana nih ceritanya? Kok akhirnya kamu tuh memilih Tuhan di dalam hidupmu? Kan anak muda gitu kan, kayaknya lebih enak kalau yang happy yang zigzag gitulah ya. Sama sih sama Bro Denny ya, saya dari kecil juga udah dari keluarga Kristen Oh gitu, jadi ya udah tertanam dari kecil untuk ikut Tuhan gitu. oh gitu. Tapi memang mengalami suatu kejanggalannya itu ya waktu malah setelah baptis itu mengalami down, mengalami jauh dari Tuhan gitu. Tapi akhirnya tuh tarik kembali gitu. Iya. Akhirnya malah lebih dalam dari sebelumnya. Oh itu. Terus kok akhirnya kamu jatuh cinta itu loh? Apa yang membuat kamu tuh jatuh cinta sama Tuhan? Apa Tuhan ganteng apa piye gitu? Karena saya waktu jatuh itu sama sekali tidak merasakan kasih ya. Tidak ada belas kasihan sama orang miskin, bahkan saya tidak bisa menangis. Nah, terus saya mendengarkan firman Tuhan, kalau kamu merasakan seperti itu, minta sukacita itu kembali. Damai sejahtera itu kembali. Akhirnya saya berdoa seperti itu, Tuhan jawab. Terus saya dikasih hati yang gampang nangis lah, Jadi melo gitu ya? Jadi jatuh cinta sama Tuhan kembali gitu. Apa-apa dalam hati ini cuma ada kata Yesus. Yang Tuhan itu tanamkan ada di Yohanes 15 ayat 16. Apa itu? Sekarang. Bisa dibuka Oh, ya? buka, ayo kita buka sama-sama. Mantap. Dan itu dari sampai sekarang tertanam sekali. Yes, oke. Yohanes 15. Ya, bentar, kita ajak dulu teman-teman kita yang nonton. Kita buka sama-sama nih di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu tertanam selama seminggu. Saya nggak tahu itu kok kenapa ya di hati itu selama seminggu. Saya koreksi, apakah itu ada firman Tuhan di kebaktian di gereja itu, tapi nggak ada. Ternyata saya terus konseling sama teman saya yang dari bapaknya pendeta itu. Oh itu dari Tuhan kalau kayak gitu dia seperti itu. Terus akhirnya saya buka firmannya, wah ternyata memang Tuhan sudah menetapkan gitu. Saya jadi jatuh cinta sama Tuhan kembali. Yes, ya luar biasa. Memang kekuatan kita itu juga perkataan Tuhan sendiri itu yang menguatkan kita. Saya percaya cinta itu juga first love itu percaya Tuhan ke kita. Dan itu membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Bisa ajaib. Tepuk tangan buat kita semua. Masih stay tune ya buat teman-teman. Ya, kita sambut lagi nih teman-teman kita yang gabung. Aduh, siapa ini? Ya, Ci Amel. Halo, Ci Amel. Gimana kabarnya Ci Amel? Yes. Luar biasa. Nih, Ci Lisa juga diberkati sekali dengan firman yang dibagikan tadi, Yohanes 15 ayat 16. Ini benar sekali ya, itu apa yang disampaikan sama Santi, saudari saya yang sangat cantik ini. Nah, gini, seringkali kan kita ikut dengan Tuhan itu apa ya? Ada jatuh bangunnya, atau ada mungkin gini, ada sebuah awal yang akhirnya kamu bertobat dan kemudian kamu jatuh cinta. Nah, mungkin dari diantara teman-teman, mungkin Bang Wines nih dari Medan nih, kan Medan tuh keras nih. Kalau Solo santuy, Medan. Nah, mungkin ada nggak nih cerita yang akhirnya membuat kamu bertobat dan itu tuh kayaknya wah aku kalau nggak digembleng, aku nggak dipukul sama Tuhan itu nggak sadar gitu loh. Ada tuh yang kayak gitu. Kalau Bang Wines tuh apa gitu ya? Kamu pilih tempat. Sejujurnya saya itu orang yang paling
paling sering jatuh bangun kalau mungkin di penari, mungkin yang paling urakan ya saya sendiri. Yang paling terakhir ditangkap Tuhan mungkin ya. Saya juga datang bisa nginjakin kaki ke Solo ini ya karena kalau saya bahasa bilangnya masuk skenario Tuhan. Dulu saya bikin skenario sendiri. Jadi dari kecil itu kan memang Kristen. Terus hidup di lingkungannya orang Medan, orang Batak pada khususnya itu kan mayoritasnya Kristen. Jadi kita itu bisa dibilang tanda kutip Kristen KTP. Karena kita santai, asik. Jadi ke gereja ya ke gereja, baca Alkitab juga ya kagak. Doa ya kalau pas mau makan itu juga kalau ingat. Terus kalau pas sakit parah baru doa-doanya beneran gitu. Waktu pas setelah saya lulus sekolah itu mulai kerja cari duit. Nah, mulai ngerjain waktu itu sebuah bisnis multi level. Nah, cari duit itu gampang banget waktu itu. Bisa dapat 5 sampai 6 juta setiap bulan. Terus nah, karena umur segitu tamat SMA 2-3 tahun itu udah pegang uang segitu kan, wah ini Medan aja aku bisa gitu loh. Ya udah mulai bikin skenario sendiri. Jadi dengan bisa punya penghasilan seperti itu, coba deh berangkat ke Bandung waktu itu gitu. Ekspansi ya ini. Ekspansi, pengen cari yang sesuatu yang lebih gede lagi di Bandung. Orang Medan aja bisa tembus gitu lah istilahnya, bisa di prospek, bisa closing, apalagi orang Bandung mungkin yang lebih lembut. Ternyata itu semua juga ekspektasi. Sampai ke sana itu jauh banget. Itu semua uang yang kita bawa, bukan banyak, waktu itu nggak bawa banyak sih. Jadi semua kepake buat makan, buat kos, terus buat ongkos untuk naik angkot sana sini. Habislah waktu itu semuanya, sampai habis bener-bener habis. Buat makan di warteg aja itu waktu itu tinggal uang 10.000 udah habis banget. Nah terus saya di situ minjem uang sama semua keluarga saya. Itu awal tahun 2016. Nah itu semuanya kan kalau awal tahun kan pasti kan pengeluaran semua dari tahun kan ada Natal lah, tahun baru itu kan pengeluaran besar-besaran. Nggak ada yang respon cuma tante saya di Solo. Saya dikasih pilihan. Waktu itu saya minjem 1 juta. Uang tetap saya tante kasih. Pilihanmu cuma 2. Teruskan multi levelmu, silahkan balik ke Medan. Tapi jangan pernah minta doa sama tante. Wah itu yang paling mengerikan waktu itu. Nggak bisa minta doa terus gimana dong? Karena jujur aja tante kita yang salah satu di Solo ini yang paling kuat untuk jam doanya lah, untuk pengetahuan sama Tuhan. Terus opsi kedua, beli oleh-oleh yang banyak, beli tiket kereta, berangkat ke Solo. Nah saya waktu itu spontan jawab, udah kan aku berangkat ke Solo. Wah terus tante saya bilang gini, itu mungkin didikan dari Tuhan. Sejak saat itu saya ngerti didikan dari Tuhan, step by step saya ngerti, oh ini jalan dari Tuhan. Tante saya kasih pilihan, jangan jawab secepat itu, silahkan doa 3 hari, nanti baru kasih jawaban. Kamu doa, tanya Tuhan. Saya bingung, ini doa tanya Tuhan itu gimana? Ini nomor teleponnya ada nggak? Gue miss call ini. Pikirnya harus semudah itu, ternyata kan sulit banget toh doa. Nah, tante saya ngajarin gini, ingat gak waktu pas Abraham mendapatkan Ishak itu kan 100 tahun tuh, dia nunggu sampai 100 tahun. Kamu mengerjakan multi levelmu ini udah berapa tahun? Apa yang kamu kejar? Sekarang mungkin kamu sudah pegang Ishakmu. Sekarang Tuhan minta Ishakmu itu diberikan sama Tuhan jadi persembahan. Saya gini, waduh. Waktu itu Abraham kasih nggak? Kasih sih kan. Nah yowes, Tuhan sekarang minta Ishakmu. Ishakmu mau kasih nggak sama Tuhan? Itu makanya tante suruh kamu doa. Saya doa 3 hari, setelah 3 hari saya doa, ya udah deh. Kalau Tuhan minta ini, saya percaya kalau Tuhan yang minta, pasti Tuhan yang memberikan juga. Bahkan lebih berlipat kali. Ya wes saya lepasin multi level saya berangkat ke Solo. Itu awal mula saya masuk dibimbing sama Tuhan benar-benar. Setelah sampai Solo itu lebih mengerikan. Saya pikir tuh bakal makan enak, kerja dan lain-lain. Ternyata dikasih Alkitab, dikasih gitar, dikasih buku. Kerjaanmu tiap hari adalah doa, puasa, pondok daun. Balik ke Medan ini salah dong. Tapi mulai dari situ saya ngerti, ini jalannya Tuhan. Makanya saya bilang saya buat skenario sendiri, buat hidup saya sendiri. Ternyata saya masuk dalam skenario-nya surga. Saya dibimbing sampai sini, diizinkan ente-entean habis sama Tuhan di Bandung. Sampai masuk ke Solo, ya wis ketemu sama teman-teman semua. Jadinya yuk makin dalam, makin bisa masuk pelayanan sampai akhirnya sampai sekarang ini ya puji Tuhan tidak juga belum baik, tapi ya masih belajar untuk ke arah yang jauh lebih baik. Contoh bangun pasti kita manusia masih daging, tapi nggak sampai di tahap. Iya, itu sih.
Tidak menyesal ya bro? Oh, tentu. Seperti itu tidak menyesal. Tentu tidak. Nah, Setelah sampai sekarang ini saya ngerti, kalau saya dulu melawan mungkin saya nggak bisa secepat ini mendapatkan atau apa ya bilangnya ya, yang mendapatkan berkat. Saya kalau sekarang ya untuk ceritain dapat berkat itu cuma Tuhan masih batin doang ya, es krim enak itu ada aja yang datang bawa es krim, artinya secepat itu gitu ya. Nah mungkin saya nggak akan dapatkan itu kalau begitu, kalau dulu saya melawan. Oke, ya luar biasa kasih tepuk tangan buat abang kita Bang Wimes. Ya, siapa yang diberkati melalui sharingnya beliau. Wes, mantap luar biasa. Jadi saya percaya setiap kita tuh punya kisahnya sendiri-sendiri. Yang itu tuh tentu sangat berkesan sampai kita hari ini. Ya harapan saya sih mungkin dari pernyataan yang disampaikan beliau, kita jangan pernah melawan dengan apa ya, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kadang dia itu berbicara dengan melalui hal-hal yang sangat kecil, melalui hal-hal yang sangat sederhana, dan seringkali banyak orang itu tidak menyadarinya sehingga mengabaikan begitu saja. Dan ternyata setelah kita mengabaikan, kita menanggalkan sesuatu destiny yang sangat besar. Saya sangat melihat Bang Wimes ini pertumbuhannya juga ajaib sekali, sangat menolong kita semua di dalam pelayanan. Oke, puji Tuhan. Kita akan sambut lagi buat teman-teman yang join. Ya, halo, ada Nindi. Ya, Nindi. Nindi itu biasanya Penari juga tuh. oh iya, menarik juga ya ini. Biasanya sama teman kita yang di sini salah satu Iya. panggilannya beda. Oh. Oke. Halo Nindi, kabarnya gimana Nindi? Baik, luar biasa, fantastis. Iya. Kesehatan maju terus. Wes, luar biasa nih. Kemudian ada siapa ya? Hana, ada Hana. Ya. Itu Bu Dokter juga ya dia? Iya. Kemudian ini siapa ya? Xiaoron. Oh, Sioni. Sioni ya, Sioni. Nanti ya. Nanti Sioni join di tengah-tengah kita ya. Kemudian ada Gaby. Menarik terus kita. Ada juga Pak Petrus. Yeay. Ada Bu Pras di sana juga. Ada Iren, ada Mikael. Adanya PKL. Oh, udah ada ya? Wow. Kemudian ada juga Kang Ari dari Semarang nih. Wah, PL yang sangat diurapi. Kemudian ada Ebi. Halo Ebi. Wah, masih di lockdown Ebi kayaknya. Berapa dulu? Ya, aduh. Terus ada lagi ini Kalau Bonzo nggak usah tadi masuk. nggak bisa ya. Ya, ini mungkin buat teman-teman yang join live, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan khusus penari. Apa nih buat teman-teman? Atau mungkin pertanyaan tentang hal-hal yang berbau anak muda gitu, godaan-godaan anak muda, atau mungkin hal yang lain yang mungkin mau ditanyakan. Atau mau cerita juga boleh loh. Oh, kita baca sama-sama gitu ya. Oh, boleh. Boleh. Mungkin ini bisa untuk penari-penari MG Oh Dancer betul, yang yang kasih nonton. Oh. Kita tadi kan sudah bicara mengenai awal mula jatuh cinta dengan Tuhan dan juga awal pertobatannya itu bagaimana ya. Nanti mungkin setuju boleh juga nih apa yang disampaikan oleh si Sing. Kalau dari teman-teman mau cerita di situ, kisahnya mau didengarkan orang banyak, Iya. dengan senang hati kita tolong ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi kan Bang Wimes juga menyinggung mengenai jatuh bangunnya. Ini kalau boleh. Kalau boleh. Ini buat teman-teman yang sebagai penari ngalami jatuh bangun nggak di
dalam mengejar istilah di dalam kita itu selama ini berjalan bersama Tuhan. Dan terus gini, ini yang penting sekali dibagikan buat teman-teman. Akhirnya tuh bisa lulus tuh gimana gitu loh. Teguran apa yang akhirnya Tuhan itu kasihkan ke kita, dan itu membuat akhirnya oke, aku balik lagi sama Tuhan. Saya percaya dari cerita ini akan menguatkan kita yang barangkali ini dalam situasi padang gurun ya, istilahnya mungkin sangat mudah untuk kita menyerah, atau mungkin sangat mudah, sangat rentan untuk kita tuh akhirnya sudah Tuhan-Tuhanan lagi. Nah, kita melalui share ini mungkin bisa tolongin mereka juga ya, dan juga nyemangati kita yang akhirnya sudah lulus sambil kita nunggu di ujian tahap berikutnya. Gitu. Nah, ini siapa sih yang mau berbagi? Yuda mau cerita nih, masih SMA nih, masih kinyis jomblo. Oh iya. Oh, ya. Aku nih. Aku Nomor nih. WA? Nomor WA? Nomor WA. Nanti bisa dibantu nih sama tim kita aja. Ya, itu tadi mungkin bisa nggak cerita mengenai masa-masa jatuh bangun di dalam berjalan bersama Tuhan, dan terus juga akhirnya kamu bisa lolos dari itu dan akhirnya kamu kembali ke Tuhan lagi, itu gimana? Ya paling sih pas jatuh ya, kan kita anak muda ya. Ya apa nih Paling putus dari pacar lah, putus dari pacar, kecewanya sama Tuhan. ya Harusnya sama pacarmu dong. dua-duanya sih. Oh, iya. Sebenarnya sih dua-duanya. Ya Borong ya dulu. ada masalah lah. Ya. Nah terus ya itu kan selama berbulan-bulan lah. Ya galau. Terus Lo lesu ya buat. ya malah itu aku anehnya itu galau, nggak larinya ke Tuhan, malah kayak ke temen, malah main lah, malah Gitu ya. ya malah hancur lah hidupku ya gitu. Terus ya habis itu di malamnya itu, setiap malam itu aku malah ini tanya Tuhan kok aku itu bisa kayak gini tuh Tuhan, padahal aku ya sayang WDE lah. Oh, itu merinding gue. Oh iya. Aku udah ngasih DE apa lah, udah ngasih Apa ya istilahnya. Ya itu kenapa sih Tuhan, kenapa sih, ya itu beberapa bulan itu aku kayak terus di suatu titik itu kan aku dulu waktu di Thailand bikin yang hati. Hati. Ya, Maksudnya properti. Itu kan aku dapatnya kedewasaan. Ya. Nah itu aku diingetin dari situ. Gue itu buat properti kedewasaan, tapi gue masih kayak gini. Kanak-kanak dewasa. Ngapain gue buat properti kayak gitu? Oh iya, Tuhan, aku dulu yang mau ingatkan kedewasaan, biar setiap kita itu saat kita jatuh, kita dididik agar menjadi lebih dewasa. Yes, ACW. Terus habis itu ya udah, aku langsung habis itu balik lagi sama Tuhan, tanya Tuhan, ya Tuhan, terus aku sekarang harus gimana? Ya wes sekarang kayak gini, jomblo aja, nggak apa-apa, kamu nanti tak persiapkan lebih dalam hal yang dahsyat lagi. Amin. Amin. Luar biasa nih. Ada lagi enggak? Apa? Ada apa? Oh, baru sekarang. Wah ya enggak. Nggak kecewa ya? Kalau enak sekarang. Kita Jomblo berarti. Mantan ini semua diampuni. Barisan para mantan. Kalau kita ada yang menonton, depetan dia tuh. nanti lagunya bukan ini kayak barisan imam, tapi barisan mantan. Jadi supaya kita nggak bosan ya, kita mau ada sedikit challenge ya. Ini apa namanya? Spidol. Anggap ini jarum penunjuk. Ini adalah penunjuknya. Jadi nanti kita akan shoot and tell. Sudah siap. Harusnya aku minggir nih. Kamu di sini nih. Ya udah.
bisa bantu saya untuk muter. Ini Tolong Yi, yang aman. ya. Oke. Biasanya kawan-kawan. Ini terus dulu apa update dulu? Oke, siap. Tinggal pilih aja. Oh, oke. Pilih. Oh, Bukan aku. Ya, ulangi. Ya. Ulangi. Ya. Oke. Ya. Mami. Mami pengen turut apa? Dare. Main apa? Capek. Nah, ini biar menarik nih. Kan kalian yang lebih kenal nih sama si sini karena ini mbokmu. Aku siapa? Ya, satu orang. Apa nih? Kasih turut apa nih? Hal yang paling sulit dijaga di hati ketika sudah jadi ibu rumah tangga, Wis. khususnya ke Koyoki. Emosi. Maksudnya Kenapa? Orang melu. Gini, Beda sama Ada. pacaran dulu. Nah, itu kan beda sama Oh, pasti ini kan. kayak pertanyaannya Kak Jeffrey sama Cisco. Kayak kemarin ya. Kayak jauh. Sebenarnya nggak jauh beda sama pacaran sejujurnya nggak jauh beda sama pacaran soalnya waktu pacaran hampir setiap hari ketemu juga jadi baik jeleknya kira-kira 90% udah tahu lah 10%-nya ya setelah menikah jadi nggak terlalu jauh beda cuman kalau sudah berumah tangga kan jadi 24 jam jadi yang misalnya ketemunya sesekali bisa tarik nafas kan sekarang kalau ketemunya setiap hari jadi lebih gampang untuk meluapkan Iya. kadang-kadang kan ada 1-2 hal yang membuat jengkel paling cepat adalah diluapkan ke pasangan supaya tidak dipendam sendiri Jangan kenetan ya. lagi nggak hal yang paling jengkelin. paling jengkelin apa ya banyak sih sebetulnya Semuanya banyak kasih kan. Jangan kasih aku Yogi. Ya. Iya. coba dibaca Oke. Oi, tolong diarahkan. Maji. Oke, baik semua. Ini buat suaminya tadi udah dapat ini loh. Oke, kita challenge lagi. Yap, ini karena tadi jinjing yang muter. ulang aja. Ulangi. Ampun dikit. Ye. Jawa, ulangi. Oke, kamu mau turun order. Nanti kalau turut aku ya kasih pertanyaan ya. Oh, Ya, oke, ya. boleh. Kalau dia aku juga yang kasih. Ya. Boleh. Ambil aja, Bos. Apa ya? Ya, turun atau deh? aja. Oke. Main aman. Kamu main apa? Apa nih? Kasih apa nih dernya? Main aja. Oh, ya terserah dia dong. Tiruin aku. Oke. Kita kasih cara. Kasih tempat, kasih tempat. Kasih cara. Maaf Mundur ya, lagi. teman-teman. Mundur. 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 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 4. Sendiri silakan. Sendiri. Terus Ya. kalau beda ya. 2 aja. 2 kali Cukup. aja. Udah terima nih. Enggak apa-apa. Kurang. Kurang. Aku jadi rumah tangannya. Loh. Gimana guys? Nanti diedit. Oke. Satu kali lagi. Ya. Ulangi. Lupas. Ya, udah. Terus. Oke.
sikat Silakan, lah. silakan, boleh tanya. Korek boleh, atau lainnya boleh. Langsung. Apakah Tunjuk bisa poin. disebut dengan Iya. Apa yang kamu persiapkan kalau mau menari di hari Mau Minggu? pelayanan. Oh, ini paman. Kapan aja? Kalau ada pertanyaan lagi bisa ditulis di kolom komentar. Bisa jadi bekal gitu loh. Ya paling sih ya sebelum menari kan bangun tidur dulu. Asik kan dia gini. Asik kan? Habis itu paling baca kitab Wis, batal. 5 pasal. Wis. Ya, jadi di penari kita ada ketentuan setiap hari harus baca Alkitab minimal 5 pasal ya kan bisa. Kalau yang anak kecil 3 pasal. Wih, wajib. Ya. Wajib tuh ya. Wajib ya itu ya. Wajib. Ya habis itu ya paling perjamuan, habis itu pengurapan, terus berangkat, terus kalau sebelum masuk ke pendamaian atau ibadah berdoa dulu, itu bilang Tuhan, Engkau berbicara dalam aku, biarkan aku siap menerima apa yang menerima panggilanmu. Pokoknya berdoa supaya Tuhan itu terus berbicara kepada kita, supaya apa yang kita lakukan itu tepat sesuai dengan kehendaknya. Wih, mantap. Ini tapi ada yang menarik nih kaitannya tentang persiapan sebelum menari. Ini mungkin dari versi kalian aja, kira-kira gimana menanggapi akan hal ini. Kadang itu kan kita dalam pelayanan itu tidak selamanya dalam kondisi yang siap melayani. Nah, ini saya yakin kalau ini dibagikan ke kita akan tahu sudut pandang yang lain yang saya percaya dari hal itu Tuhan berbicara melalui kita. Nah, waktu nggak siap itu apa nih yang kalian lakukan? Pernah nggak? Pernah gitu nggak? Pernah ya berarti ya. Berarti, nah, ini gimana nih? Tanggapan dari kalian? Apa nih yang dilakukan? Apa ya wis penting aku jalan, atau mungkin ada yang aku ngomong sama pemimpinku aku sedang tidak siap, atau bagaimana? Kalau aku pribadi belajar jujur ngomong sama Tuhan apa adanya. Ya. Karena menurutku untuk kita bisa melayani Tuhan tidak ada satupun dari kita yang sebetulnya itu tuh layak. Ya. Tidak ada satupun. Jadi kalau kita bisa melayani, kita bisa nyembah, kita bisa nari, itu semua karena Tuhan. Jadi Yes. biar Tuhan yang tolong. Jadi kalau tidak siap ya jujur ngomong apa adanya sama Ya. Tuhan. Tuhan, aku lagi tidak siap, tolongi aku. Karena kayak tema kita kan first love ya. Ya. Menurutku juga sama. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan pun pada awalnya karena Tuhan yang terlebih dahulu Ya. mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani karena Tuhan dulu yang manggil kita. Ya. Tadi diomong Santi, kalau kita nggak dipanggil, kita nggak dilayakkan, nggak ada yang kalau aku gitu. Coba Korea. Kayaknya mau cerita kayaknya nggak sabar gitu kayaknya. Nah, ada tulisannya kayaknya. Apa itu kayak gini? Nih. Silakan, Bro. Kalau untuk apa tadi kita nggak siap tadi ya? Ya, Mas. Kalau nggak siap itu gimana? Ada 2 opsi sih. Yang pertama tadi sama seperti Cicing, pasti lapor sama Tuhan. Tuhan ngerti tuh minggu kemarin kacau kan masalah kita. Tuhannya wis, terus worship juga kagak, terus plus bikin dosa, terus masih marah, emosi, terus mau ibadah. Nah itu paling parah itu pernah saya pas mau ibadah, itu paginya bikin dosa, terus ke Tuhan gini, Tuhan nah kalau saya pribadi memang nggak siap, saya ngomong ke pemimpin, misalnya ke Jinjing atau PIC atau pemimpin yang lain gitu. Ini aku lagi nggak beres, lagi nggak kudus, kira-kira menurut pemimpin dilayakkan apa enggak? Nah kamu masih ngomong baik Tuhan apa belum? Nek saya pasti sudah lapor sama Tuhan. Tuhan pasti tetap akan menerima. Ya, cuman kan saya tetap ngasih otoritas. Pemimpin gimana? Kira-kira tetap kasih izin apa enggak? Kalau pemimpin bilang no, wes kamu jadi jemaat dulu, yang biasa aja ya wes. Dua itu ya. Ya paling itu aja sih. Ada lagi enggak? Ya minta ampun sama Tuhan yang paling penting, itu yang paling penting. Terus jangan ngulangin. Ada tuh yang ada orang-orang tertentu yang dia itu bayar harga ngapa gitu, bayar harga, terus akhirnya mau melayani. Ada tuh orang-orang yang kayak gitu. Itu gimana? Kalau orang yang bayar harga banget gitu ya,
ya memang akan sangat berbeda ketika kita bayar harga selama seminggu untuk mempersiapkan di hari Minggu itu kerasa banget. Kita akan lebih mudah nangkap yang dari Tuhan, nangkap rema itu istilahnya apa namanya ya? Itu kayak ngeliat TV dari surga gitu. Tuhan mintanya, oh Tuhan minta kerum, Tuhan minta bawa mahkota, Tuhan minta bawa ini. Itu juga banget Cepat ya. Itu sih kalau orang yang berharga banget. Oke, sip. Nih kita masih ada banyak audiens yang join. Mungkin dari teman-teman audiens sih mau ngasih challenge juga boleh. Ya. Kami bebaskan. Ini waktu kalian buat mendidik kita semua. Ya itu pertanyaan juga boleh karena kita forumnya santai ya. Jadi apalagi ini banyak anak muda juga. Ini ada Amelia. Halo, Amelia. Yes. Amelia di mana sih sekarang? Di Sragen. Sukarjo. Oh, iya. Halo Amel. Kemudian ada Mbak Asih. Iya. Cik Vina. Gae. Gae kalau mau ngasih pertanyaan ke umum boleh. Diwakili bapaknya. Kemudian ada Oh, Sheila. Penari juga. Penari kumpul tak bisa dikalahkan. Ya, ada juga Cik Tuti. Terus ini Oh, halo Cik Yusti. Yes. Oke, jadi mungkin dari teman-teman menari yang penting kalau saya simpulkan nih kita mesti jujur ke Tuhan karena kalau kita tidak jujur pun Tuhan kan juga tahu ya sebenarnya ya. Tapi yang Tuhan mau tuh adalah kejujuran, keterbukaan hati kita dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan juga mungkin buat teman-teman ini mungkin ada nggak pesan buat terutama anak muda nih, buat anak muda ini agar sampai kepada destiny-nya itu mesti gimana nih? Ada nggak yang bisa dibagikan? Silakan Bro Denny. Ya pernah muda. Iya, ya. Bro sekarang udah tua berarti nih. Ya agak muda. Jadi dulu memang kalau untuk anak muda komunitas itu penting. Seperti itu. Ya. Memang dulu puji Tuhan dulu tuh Tuhan menangkap aku itu dulu tuh ada di gerakan youth di salah satu gereja di kota Solo, dan di situ memang setelah itu kita ikut seperti persekutuan atau cell group. Jadi lingkungan di mana tempat kamu berada itu menentukan Ya. kamu untuk Ya, betul. mencapai destinimu di sini. Jadi ya kan kalau ada firman juga pergaulan yang buruk kan pasti juga Rusak kebiasaan yang baik. kebiasaan yang baik. Jadi kalau bolehlah kita istilahnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, istilahnya kita mencoba berjuang sendiri, tapi tidak selamanya kita bisa berjuang sendiri. Kita butuh orang-orang yang ketika api kita padam menyulut api kita untuk kembali menyala. Yes. Sebenarnya kalau saya boleh garis bawahi itu adalah selain mengenai kita harus milih-milih pergaulan, itu kita juga harus milih partner yang tepat ya, karena kita juga kayak tadi yang disampaikan, kita mungkin api kita padam, kita harus memilih ke teman yang tepat agar kita dibakar lagi. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Cici Sioni. Ceritain dong pengalaman pertama tugas nari. Ini siapa nih? Mbak Santi siapa nih? Mbak Santi nih. Soalnya gini, dulu tak suruh nari itu alasannya tuh luar biasa ya. Tapi saya juga heran kok akhirnya tuh mau nari itu gimana ya? Saya juga penasaran nih. Oh, tanya panjang gitu. Oh, sini. Oh, kalau ya. Sesuai pertanyaan pertama kali menari itu saya pegang properti selendang putih. Itu saya ingat banget. Saya nari bertiga. Waktu itu muter, saya dulu audible, suara audible. Terus gitu.
kata-kata terus audible. Laki-laki saya nggak tahu dia siapa, semuanya pada nyembah, ada yang di atas sing WL pada menyanyi. Tapi saya dengar keras banget, terus cuma gitu. Oh, dia bilang terus gitu. Terus. Tak pikir suara audible terus gitu. Enggak, dia kata-katanya bilangnya terus. Terus. Oh. Terus Iya. saya kan sampai sekarang. Udah itu aja pengalaman pertama kali. Terus ngerasain gimana nari? Setelah nari itu. Saya waktu itu muter, langsung muter. Tapi saya nggak ngalamin pusing gitu. Kayak saya coba ulangi lagi, saya muter seperti itu gitu, pusing gitu. Setelah itu, tapi waktu pas ada kata-kata terus itu saya nggak ngalamin pusing apa gimana gitu. Oke, jadi Itu kapan itu? pertama kali menari. Itu ya di BIK atau Di di beat. Oh gitu. Terus ini apa namanya? Perasaan yang lain selain itu. Iya. Apa grogi, apa gimana? Kok jadi kayak gini? Asik aja ya. Kasih aja ya. Jadi, Asik. puji Tuhan. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Dapat konfirmasi berapa kali ya? Iya. Dia dikonfirmasi beberapa kali baru Iya. akhirnya masuk ke penari. Oh, Tuhan yang besar. Jadi dulu masih dikonfirmasi beberapa kali itu ada teman-teman yang bilang kalau kamu harus nari gitu ya maksudnya. Tapi kok nggak nari-nari gitu kenapa ini sebabnya? Nah ini menari ini menari ini. Oke. Pertimbangannya apa ini pertimbangannya waktu dulu itu? Paling pikiran kita ya nanti kayak gini nanti kayak gitu paling gitu sih. Tapi akhirnya kamu kok bisa menang melawan itu karena gimana? Ya karena itu tadi. Nanti kalau aku semakin melambat aku semakin terlambat. Wes. Wah, Semakin good, oh kecil. Langsung di tag. Oke, Cici Sioni sudah puas. Ini. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Pras. Ini. Oh. Oke. Ini dari Koyobi dulu. Gimana pelayanan kalau sebel sama teman-teman pelayanan? Maksudnya mungkin gini, ada oknum yang membuat kamu sebel itu kamu gimana? ada paling pertama saya minta ampun dulu ya sama Tuhan pastinya. Apalagi pasti Ya nggak Pak, tahu aku Siapin. minta ampun sama Tuhan dulu pertama ya, terus doain yang kita sebel itu. Oh, jadi doain ya? Didoain Saya dulu. pernah tuh gitu ya. Didoain dulu. Tiap pagi tak doain gitu. Ketemu mesti sebel ya, kita tahan aja lah ya kita. Waktu itu ya waktu mau melayani kita padanya Tuhan aja lah, manusia nanti aja meskipun ketemu sebel lagi ya. Iya. Pasti itu nggak gampang Iya, soalnya. betul. Saya tahu, merasakan. Iya. Jadi saya dulu pernah juga sebel sama seseorang itu kayak nggak tahu kenapa kok dia itu juga dia selalu nyalain saya. Sampai tiap hari itu aku nggak mau ini jadi celah buat tahu saya. Aku tiap pagi tuh tak sebut nama Tuhan, aku ngampuni dia. Iya. hati-hati kalau kita didoain setiap Positif negatif. iya positif negatif. Oke. Terus Oke. Ini dari Bu Pras nih. Kalian pernah ngalami cinlok nggak antar penari? Ayo. Ini dua orang yang mau jawab. Ada cinlok nih. Oh, langsung dua orang. Oke. Aku enggak, waktu itu belum jadi penari. Dia jadi penari setelah aku pindah Solo. Ini guruku bro. Mereka berdua bisa Wah, jawab ini. Kayaknya kalian memang pas nih. Oke, mau siapa dulu? Pak Pingsu dulu. Ya. Nah. Sama ini dulu. Yang muda dulu. Oh, yang muda dulu ya. Ya enggak sih Pak. Karena ya Udah cinlok. Karena Justru. Wah, Oh, tadi diselesaikan sendiri udah salah. Nonton loh ini Mas. karena bisa masih takut di antara kita itu ya udah tak bersaudara. dewasa sekali tuh. Saudara Sun ini berarti. Saudara-saudara. Ya kan adik lah. Oh. Adik toh, memang adik. Ya kan ada yang adik. Hati mengerucut. Berarti ini saya klarifikasi berarti belum pernah ya.
Yoga belum cinlok, tapi nggak tahu nanti. Ya. Jadi yang mau gabung ke penari bisa kontak ke saya. Tapi gini. Ada nggak pas kok bening ya? Iya. Ada nggak yang gitu? Cantik gitu, cantik. Ya nek kan cantik ya. Tapi dari kamu Menggetarkan hati. kayaknya Cocok. Ada nggak sih? Enggak ya? Enggak sih, ya paling ya. Kan ya udah tahu. Kayak di antara kita itu saudara Oh, sih. iya. Tapi cantik ada, coy cantik. Cantik ya. semua kan? Cantik semua ya. Cantik. Iya. Ada nggak yang cantik, yang paling cantik di antara yang cantik? Ya. Sama ya. Jangan usah nyebut. Nggak usah nyebut, ada nggak ada. Ya. Mungkin dia nonton. Klarifikasi nanti. Oke. Terus ini dari Bro Denny. Pernah sih. Oh pernah. Wih. Apa nih kawan? Sampai sekarang. Enggak. Yang dulu di Loh, project awalnya, Hah? awalnya kan dari penari toh. Iya. Iya. Hati-hati bro. Lagi nonton. Kamu bahaya. Ya pernah kan karena apa? Sering ketemu bareng, sering dekat bareng gitu kan. Leading Tresno jalanan. Ya, jalan sekolah kosong itu. Bolino. Tapi apa ini sekolah kosong bareng. Bagus itu. Jadi udah sama orang kosong ya. Yo, kalau kosong bareng akhirnya seneng bareng. Oh gitu ya. Jadi ada ya, Bro. Ada. Ini nonton nggak orangnya? Enggak tahu. Yang mana? Tanya dulu. Oke. Nah, ini karena durasinya ya ini, tapi kita harus cepet-cepet nih. Ada pertanyaan lagi nih. Dari Pak Petrus. Siapa yang masih simpan nomor HP-nya sang mantan? Ya, perlu nggak sih nyimpen gitu? Iya. Ada nggak? Masih, ternyata itu perlu tapi. Terus tag nih. Ya kan. Siapa tahu akan beli. Seller. Ini masih ya, nggak apa-apa ya itu. Perlu nggak ya? Kan zaman sekolah juga. Enggak lah, kan nggak tahu ya, kita kan harus tetap baik-baik ya sama mantan Kan kita harus ya. bersilaturahmi. Oh, silaturahmi Iya. bernama apa? Mulai dari nol ya mbak. Iya. Terus nih, ada lagi enggak ya? Oke, ini kita akan telepon salah satu PIC dari tim tari kita yang lagi di mana, Purwodadi ya? Purwodadi. Cici Sioni ya. Halo Cik Sioni. Halo. Sapa dulu buat teman-teman yang ada di live IG. Ya, coba disapa. Jadi ini Sion ini teman kita di PIC Nari. Masih nyambung? Masih. Halo. Ini gimana nih tanggapan dari Sioni buat mungkin pesan aja deh, pesan buat kita semua para penari. Ya. On fire, On fire. dimanapun kalian berada, jangan lupa. Ya. Halo. Ya, halo. Ya. Terus ada lagi nggak selain pesan buat kita para penari on fire? Kegiatan kalian itu dan bentuk yang lain. Tetap makna kita dapatlah itu. Gimana? Diulang. Diulang. Jaga cinta kalian dengan Tuhan. Cinta kalian berdua. Oh, jaga cinta. Jaga. Cinta kalian dan Tuhan. Oke. Jaga cinta. Caranya. Caranya Tetaplah kita Baca Alkitab. Ya. Jadi kita on fire, tetap
jaga cinta kita buat Tuhan, sama Tuhan, di dalam Tuhan. Caranya, 1, baca Alkitab. 2, nyembah. Sekaligus nari. Nyembah dan nari ya, karena kita menari. Oke, ada lagi yang ketiga? orang yang on fire. Oh, dekat Dekat dengan yang orang yang on fire. Benar banget. Ya, mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan ke kita semua? Apa? Gak ada weh. Oke, yang terakhir, coba Sioni ngasih challenge buat kita yang ada di sini. Ngasih challenge, pengen challenge apa? Bikin apa? Bikin TikTok. Bikin TikTok. Bisa? Sekarang artis TikTok. Oke, kita selesaikan dengan cepat. Tapi Gak punya accounting. Heeh, Yang punya kita kan kamu sih. kita nggak punya TikTok. Iya. Aku udah punya. Ya, maaf sih kita semua nggak punya TikTok. ya aman nih, kita aman karena nggak punya. Bikin formasi aja ya. 5 is ada. Formasi apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa aja? Apa aja? Hati ya. Hati aja ya. 5. Hati, ya. First love ya temanya. Ya, kita kasih formasi hati. Oke, kita coba sama-sama. Ya. Ini sambil nyanyi, Pak. Ya. Aku di atas. Iya. Ya, ini persembahan dari tim MG Dancer yang buat kita semua. Ya. Oke. Ini lama apa nih? Itu. Nah, Ini terus. Windes masuk. Nah, atau kamu hadap dalam aja Windes. Oke. Ya. Ya. Sila otak muridnya. Ya. Wah, silau kali ini sinar kemuliaannya ya, ini ceritanya. Geser ke mana ya? Ke sini. Oke, ya ini persembahan MG Dancer buat kita semua biar ada first love. Yes. Geser lagi dikit. Hah? Oke. Sip. Bentar. Oke. Sudah. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, ini kita akan bagi-bagi giveaway ya. Jadi mungkin dikasih satu pertanyaan. Oh, misioni sudah selesai. Ya, terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman yang masih join, kita akan ada giveaway. Nanti pertanyaannya apa atau disuruh apa, ini nanti salah satu di antara kita akan menyampaikan langsung. Ya, nanti barang siapa menjawab dengan tepat, nanti kita akan kirim giveaway-nya buat kalian. Mana giveaway-nya? Ya, ini deh. Oke. Langsung diputuskan hari ini. Ya nggak apa-apa, gitu aja. Pertanyaan tadi itu. Oke, pertanyaannya perhatikan baik-baik. Ya, ini ada 12 orang nih yang masih join nih. Ya. Pertanyaannya. Ini mengenai penari juga. Menari nih, kita tunggu. Yang suka baca Alkitab pasti tahu. Ya. Yang paling cepat langsung dapat ini. Nanti jawabannya langsung diketik ya. Ketik aja, ketik. First comment, berarti first comment yang bener ya. Ya. Siap-siap ya. Siapakah nama penari pertama, bisa disebut juga penari tertua di Alkitab? Ya. Coba.
Penari pertama atau penari tertua di Alkitab? Ya. Kita tunggu sama-sama. Jeng 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 jeng. Apa itu yang Nggak boleh. Ya, siapakah? Kita tunggu, kita tunggu. Nanti kalau ini masih lama, David, no. bukan? Bukan. Ayo, penari Belum pertama. ada yang betul. Penari. Ya, Penari yang menari. Iya, sip, mantap. Mantap. kita sudah dapat satu orang. Ya, sudah kita putuskan ya. Jadi ini sudah ada yang menjawab dengan tepat. Sama siapanya? Amel. Ya, Amelia. Ya, ini penarinya namanya siapa? Namanya adalah Miriam. Ya, nanti kenapa bisa Miriam? Mungkin ini dari teman-teman penari bisa jelaskan nih. Kalau bisa Miriam, mungkin bisa dibuka ayatnya juga boleh. Kasihlah kita edukasi mengenai Miriam itu. Bisa dibaca di Keluaran 15 ayat 20. Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam pemimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi ini pertama kali. Jadi dasar firmannya di Keluaran 15 ayat 20 dan 21. Ya. Tepuk tangan buat Amelia. Yang lain semoga beruntung di talk berikutnya. Oke. Dan ini kita sudah sampai di penghujung acara. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu depan dengan saya percaya ada topik yang sangat menarik. Mungkin yang terakhir nih. Pesan penutup buat teman-teman yang nonton. Ya. Silakan bro. Ini kalau kamu enggak, tapi molor ini. Pesan buat semua teman-teman yang sedang menonton, apapun kondisi yang kamu alami saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik, tetap mengucap syukur, lakukan yang terbaik apapun yang sedang kalian pegang, apakah itu pekerjaan, sekolah, ataupun usaha, atau apapun itu, lakukan yang terbaik. Yang ketiga, hidup damai dengan semua orang. Hidup double dengan semua orang, jaga persatuan, jaga cinta. Kemudian yang keempat, kalaupun jatuh, segera bertobat, karena kita tidak lepas dari itu semua juga. Yang terakhir adalah tetap ibadah minggu. Nanti diumumkan di grup. Ya kita hari Minggu tetap ada ibadah. Ya jam 10 ya. Besok Minggu jam 10. Nanti link streamingnya kita akan bagikan seperti biasa di grup B. Nah mungkin sebelum kita selesai kita akan doa sama-sama ya. Ya untuk melihat full video ini sepanjang 1 jam ini tadi bisa subscribe di YouTube Big My Ticket, bisa lihat link di bio. Terus kita akan tutup dalam doa, kita akan doakan biar banyak anak muda ini dalam kehidupannya sejak muda tetap cinta Tuhan, dan mungkin dari Rema dan teman-teman mungkin bisa dibantu cincin untuk berdoa buat kita semua. Kita doa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk waktu-waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan Kau beri buat setiap kami. Tuhan, biar malam hari ini kami hadapkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami yang sedang suam-suam kuku, kami yang sedang hatinya mulai beku Tuhan, kami yang mungkin lagi jatuh bangun dalam dosa. Tuhan, mari Tuhan, biar cinta-Mu, biar kasih-Mu kembali yang membakar setiap kami. Biar kasih-Mu yang menyentuh setiap kebekuan kami Tuhan. Cinta-Mu lagi yang menghidupkan kami Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang yang kedua kali, tidak ada satupun dari kami yang didapati Tuhan sedang tawar. Tapi biar kami jadi mempelai-mempelai yang penuh cinta Tuhan, menyambut Engkau datang yang kedua kali. Mari Tuhan, Engkau yang tolongi setiap kami. Paksakan rencana-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Tolongi kami karena kami percaya
kalau kami merindukan Engkau, Engkau tuh terlebih rindu untuk ketemu kami. Engkau terlebih rindu Tuhan untuk berjumpa dengan kami. Biar cinta-Mu Tuhan hari ini yang memenuhi semua kami Tuhan, yang streaming, yang ada di rumah semuanya Tuhan, kami yang ada di sini. Biar hari ini cinta-Mu Tuhan turun buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, semua rema, setiap apapun yang kami terima malam ini, biar dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tepuk tangan buat semua. Terima kasih juga buat yang join streaming. Teman-teman sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dah.